Wah, ada ikan besar. Seru Toba. Benar saja. Di ujung airnya tersangkut ikan besar bersisik emas. Toba segera membawa ikan besar itu untuk dimasak di rumah. Sampai di rumah, Toba kecewa sebab kayu bakarnya telah habis. Tidak ada kayu bakar di sini. Sebaiknya aku akan mencari kayu bakar yang ada sekarang. Kemudian ikan itu pun diletakkan di dalam baskom dan Toba pergi mencari kayu bakar teladan. Aku akan makan enak hari ini. Seru Toba sambil membawa kayu bakar ke belakang rumahnya. Api sudah mulai menyala. Namun saat Toba hendak mengambil ikan itu, alangkah terkejutnya ia. Sebab ikan itu sudah lenyap. Yang ada justru berkeping-keping uang emas. Di mana ikan itu tadi? Dan itu uang emas siapa? Namun saat Toba membuka pintu kamar, alangkah terkejutnya dia. Seorang perempuan tinggi semampai dengan rambut panjang sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Wah, alangkah cantiknya perempuan ini. Siapakah engkau ini? Tanya Toba. Perempuan itu membalikkan badan dan Toba semakin terpesona. Belum pernah dia melihat perempuan secantik dia. Akulah penjelmaan kodam yang kamu tangkap tadi. Sementara keping uang emas tadi adalah sisik-sisikku. Toba terbengong-bengong. Perempuan itu pun tersenyum. Aku dikutuk oleh Dewata menjadi ikan, tapi berkat engkau, kutukan itu hilang. Mari kita ke dapur, aku kumasakan kamu makanan. Kamu pasti lapar. Toba hanya menurut ketika perempuan itu mengajaknya ke dapur. Dengan cekatan, perempuan itu segera menyiapkan makanan. Toba sangat takjub dengan kehadiran perempuan itu di dapur. Dia berkata dalam hati, Seandainya dia jadi istriku. rupanya si perempuan itu bisa membaca keinginan hati Toba. Aku mau jadi istrimu, tapi aku punya satu syarat. Kata perempuan itu. Setelah Toba selesai makan, Toba sangat terkejut mendengar perkataannya. Katakan, apa syaratnya? Jika kita menikah nanti, jangan pernah mungkin asal mengaku sebagai sahabat kita. Aku tidak akan mau melakukannya jika kamu melanggarnya. Toba menyanggupinya. Baginya itu syarat yang mudah. Toba dan perempuan itu akhirnya menikah. Toba semakin bekerja keras di ladang untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu istrinya mengandung. Toba sangat bahagia. Dia tidak sabar menunggu kelahiran anaknya. Tidak lama kemudian, seorang bayi laki-laki lahir. Toba memberinya nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat nakal dan pemalas. Kerjanya hanya main-main dan keluyuran. Toba masih berusaha bersabar dengan kelakuan Samosir. Jika Toba bekerja di ladang, Samosir tidak pernah mau mengatakan makanan yang sudah dimasak istrinya. Akhirnya, istrinya sendiri yang mengantar makanan itu kepada Toba. Istriku, kamu jangan terlalu memanjakan kita Samosir. Jika terus memanjakan, dia malah kita menangkap. Istri Toba tersenyum dan berkata, Bersabarlah kalian, suatu hari nanti sama sekali akan menyadarinya. Aku sudah berusaha tidak, tapi kesabaran bukan pada batasnya. Suatu hari, istri Toba membujuk Samosir untuk mau mengantar makanan ke ladang untuk Toba. Semula Samosir tidak mau, namun ibunya terus membujuknya. Akhirnya, Samosir mau. Baiklah ibu, nanti aku akan antar makanan ini untuk ayah. Namun di tengah jalan, Samosir malah bermain bersama teman-temannya. Selesai bermain, Samosir merasa lapar. Aduh, lapar sekali aku. Aku makan saja makanan ini. Dia pun memakan makanan yang seharusnya untuk ayahnya. Samosir hanya menyisakan sedikit makanan. Mas mereka berganti. Dan Toba tidak sabar menunggu makanan yang tidak kunjung datang. Dia sudah sangat lapar. Apalagi pagi tadi tidak sempat sarapan karena banyak sekali pekerjaan yang dilakukannya hari ini. Di kejauhan, Samosir datang dengan berlari-lari. Kemana saja kamu Samosir? Ayah sudah menunggu lama sekali. Samosir tidak menjawab dan langsung memberikan rantang berisi makanan. Betapa terkejutnya Toba, sebab hanya menemukan sisa makanan yang sedikit sekali. Samosir, kamu sudah makan makanan ayah ya? Kelakuanmu ini sudah di luar batas. Kasar ikan. Kembali kamu. Kemarahan Toba tidak terbendung lagi. Tanpa sadar, dia sudah mengucapkan pantangan yang dulu disyaratkan istrinya. Toba memukul Samosir hingga menangis kencang. Samosir pun berlari menuju rumah. Ibu. Sesampainya di rumah, Samosir mengadu pada ibunya. Ibu, kata ayah, aku ini anak ikan. Apa benar ibu? Istri Toba merasa sedih karena Toba telah mengungkit asal usulnya. Kemudian, dia menyuruh Samosir untuk berlari ke atas bukit. Samosir, cepat
Itulah sebabnya danau itu dinamai Danau Toba dan pulau di tengahnya disebut Samosir. Nah, selanjutnya kalian tadi kan sudah menonton nih asal usul Danau Toba. Sebelumnya ini mau tanya, apa itu asal usul? Apa tanya? Iya benar. Jadi asal usul itu bisa didefinisikan sebagai cerita yang menjelaskan bagaimana suatu tempat, benda, daerah atau peristiwa bisa terjadi ataupun terbentuk. Cerita asal usul biasanya termasuk dalam legenda dan diceritakan secara turun temurun dari generasi ke generasi seperti legenda Danau Toba tadi. Cerita asal usul tidak hanya memberitahu tentang terjadinya suatu tempat, tetapi juga mengandung nilai moralnya. Selanjutnya, Ibu mau tanya siapa tokoh utama dalam cerita tadi? Oke, latar tempat di pedesaan. Kalian kan tadi sudah menonton video tentang legenda Danau Toba. Di sini membagi kelompok, satu kelompok 8 orang. Di sini kita buat 3 kelompok aja ya. Masing-masing kelompok itu berdiskusi tentang Danau Toba yang sudah kalian tonton tadi, dan kalian akan mempresentasikannya ke depan, menceritakan kembali isi cerita dengan bahasa kalian sendiri dan menyampaikan pesan moral apa yang terdapat dalam cerita tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit. Baiklah, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah. Kelompok berapa dulu nih yang mau maju? Oke, kelompok 2 dulu ya. Siapa yang maju perwakilan ya? Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan presentasi yang ada di video Ibu. Jadi artinya yaitu dulu ada seorang nelayan yang tinggal sendiri. Suatu hari ia memancing mendapatkan ikan. Kemudian seorang cantik dan bawa pulang, dan itu berubah menjadi seorang perempuan. Nelayan itu bukan usia, tetapi ia harus berjanji dengan isyarat. Mereka pun menikah. Akhirnya memberi nama Samosir. Suatu hari Samosir nakal sekali dan memakan lupa ayahnya. Aisyah marah dan langsung berkata, dasar anak ikan. Dia bilang seperti itu. Istrinya pun sedih karena janji dilanggar. Tiba-tiba muncul turun sangat deras. Kemudian air menenggelamkan lubang dan menjadi Danau Toba. Kemudian pulau menjadi penamaan Samosir. Pesan moralnya yaitu, jadi kita itu harus menepati janji. Kalau sudah berjanji, kita tidak boleh melanggarnya. Karena sesuatu itu akan menjadi hal yang juga. Ambil dulu, Bu. Ambil terakhir aja ya. Panjang ceritanya. Bu, kartu merah ada jawabannya nggak, Bu? Kita nggak ada jawaban, nggak, Bu. Salah satu ya. Kembali dulu, ayo. Jangan lupa lah, saya mendapatkan ikan asin sampai sampai di rumah itu berubah menjadi perempuan yang baik. Artinya perempuan itu setuju menikah dengan sang nelayan dengan syarat tidak boleh bilang bahwa istrinya dulu adalah ikan. Mereka hidup bahagia dan memiliki seorang anak bernama Samosir. Namun suatu hari Samosir membuat ayahnya marah karena tidak menjalankan tugas dengan baik. Saat marah, ayahnya berkata, "Kamu ini anak ikan." Ucapan itu membuat ibu Samosir sangat sedih. Menjiwai. Karena suaminya tiba-tiba hujan besar turun dan menggelamkan lembah itu menjadi Danau Toba. Samosir selamat dari kapal ini yang kemudian disebut Pulau Samosir. Aduh,
masak. Tetapi ketiganya di rumah dia kecewa ketika melihat kayu bakarnya habis. Karena kecewa ketika melihat kayu bakarnya habis karena dia sangat kelaparan. Setelah itu dia bergegas mencari kayu bakar di hutan. Saat itu Toba pun segera pulang dan setibanya di rumah betapa terkejutnya Toba ikan itu berubah menjadi wanita yang cantik dan istrinya berubah menjadi kepingan emas. Dia pun menikahi Jauhan ikan itu dengan kesepakatan tidak boleh mengungkit asal usul istrinya dan dia diberi keturunan yang bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang nakal dan pemalas. Suatu hari Samosir mengantarkan bekal ayahnya, namun saat perjalanan bekal itu ia makan. Lalu ayahnya menjadi marah dan mengatakan dasar anak ikan. Dan Samosir pun mengadu kepada ibunya, sehingga ibunya menjadi murka dan sedih dan menyuruh Samosir kembali ke atas bukit. Dan tidak lama kemudian hujan badai turun dan seluruhnya berubah menjadi danau yang disebut Danau Toba dan di tengah danau terdapat pulau yang bernama Pulau Samosir. Pesan moralnya, kita harus kata yang baik, ucapan yang kasar menyakitkan bisa membuat masalah besar. Jadi kita harus berhati-hati ketika berbicara. Oke, terima kasih. Ini setiap kelompok yang sudah maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi sekarang ibu akan membacakan nilai moral yang bisa diambil dari cerita tersebut. Yang pertama yaitu menepati janji. Jangan pernah kita mengingkari janji. Bapak berjanji untuk merahasiakan identitas istrinya dan ketika janji itu dilanggar terjadilah bencana dan terbentuklah sebuah danau Toba tersebut. Dan yang kedua yaitu bertanggung jawab atas ucapannya. Seperti kata-kata anak ikan dari Toba jadi pemicu konflik besar dan hormat kepada orang tua dan juga keluarga. Tema hubungan anak orang tua yang muncul lewat perilaku Samosir dan reaksi Toba. Dan yang terakhir yaitu kearifan lokal dan alam. Cerita ini menjelaskan asal usul alam Danau Toba sekaligus mengajarkan nilai-nilai budaya masyarakat Batak. Jadi aku akan menyimpulkan pelajaran tadi tentang legenda Danau Toba, yaitu Danau Toba tidak hanya bisa menjelaskan bagaimana danau itu terbentuk, tapi juga mengajarkan kita untuk menepati janji, menghormati keluarga dan berbicara dengan hati agar tidak terjadi sesuatu seperti kisah Danau Toba. Jadi cerita ini adalah aset budaya Indonesia yang perlu kita lestarikan. Mungkin itu saja pembelajaran